Bagi kami seorang Kristen, Paulus yang kami kenal sekarang dulunya namanya Saulus sebelum dia bertobat. Dan dia adalah salah satu orang yang mengejar-ngejar umat Tuhan atau orang-orang yang percaya kepada Kristus pada saat itu. Nah, tetapi ada suatu ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Paulus ketika dia ke Tarsus, dan tujuan Paulus di situ adalah untuk membunuh orang-orang Kristen di sana. Tetapi di tengah perjalanan sebelum sampai ke Tarsus, maka Paulus, maksud saya di Damsyik, Paulus di situ dipanggil oleh Tuhan atau bertemu dengan Yesus, dan sampai dia pada saat itu 3 hari 3 malam buta, lalu bertemu dengan Ananias, lalu dia menjadi sembuh karena dia ditugaskan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi saksi bagi orang-orang yang non-Yahudi. Nah, bisa kita melihat nanti di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-17, di mana di situ Paulus bertemu dengan Ananias. Lalu Paulus ini tidak langsung menjadi seorang rasul atau berkumpul dengan para murid pada saat itu, tetapi kita akan melihat nanti bahwa Paulus itu pergi ke Arab dulu, lalu nanti kembali dia di sana, maka dia bersama dengan Barnabas nanti baru diperkenalkan kepada para murid. Nah, Paulus ini menulis surat paling banyak di dalam Perjanjian Lama. Perjanjian Baru. Ada 13 surat. Dan di situ setiap surat dia memberikan bahwa dia adalah seorang rasul. Dari sini dia diberikan mulai dari kita lihat di dalam surat Roma, di mana di situ dikatakan ini adalah surat dari Paulus hamba Kristus. Jadi dia adalah rasul daripada Kristus. Nah, demikian setiap suratnya itu ditandai dengan bahwa dia adalah seorang rasul. Terima kasih. Pak, waktunya habis. Silakan Bang Zuma. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam saudara pendeta Christian. Jadi teman-teman sekalian, tema ini sangat menarik ya. Sangat menarik karena ini adalah dua tokoh yang membawa dua agama besar, Islam dan juga Kristen. Saya mengawali dengan sebuah ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhirah wa zakarallahu katsira. Sungguh telah datang pada diri Rasulullah, ada pada diri beliau suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangannya hari kiamat, ya, dan yang banyak mengingat Allah. Jadi rahmat bagi orang-orang yang kemudian selalu mengingat Allah. Jadi Rasulullah Muhammad SAW pun dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam juga mendapatkan ajaran ketika beliau datang di tengah-tengah umat manusia. Lagi-lagi Rasulullah Muhammad SAW juga diperintahkan untuk mengikuti ajaran beliau. Summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahima hanifan. Jadi Nabi Muhammad pun diajarkan kemudian untuk mengikuti beliau. Lalu Allah menerangkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 124, wa isibatala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa man zurriyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan beberapa kalimat,
lalu beliau Nabi Ibrahim melaksanakan ujian tersebut dengan sempurna. Lalu Allah berkata kepada beliau, sesungguhnya aku menjadikan engkau wahai Nabi Ibrahim sebagai pemimpin bagi seluruh umat manusia. Nabi Ibrahim kemudian menjawab, dan juga dari anak cucuku. Apakah demikian wahai Rabb, wahai Tuhanku? Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Ya, jadi Al-Quran kemudian memberikan legitimasi kepada baginda Rasul Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, sebagai keturunan dari Nabi Ibrahim. Nah, ini penting kemudian untuk kita kaji, bahwa siapa beliau, seperti apa sepak terjang beliau, sehingga mampu kemudian merubah bangsa jahiliyah menjadi bangsa yang beradab, bangsa yang tadinya tidak mengetahui tentang Tuhan. Begitu beliau datang kemudian mengajarkan tentang konsep Tuhan yang benar. Demikian untuk sementara, silakan. Ya, silakan Bang Christian. Saya izin Bang Zuma mungkin dibuat begini aja ya, supaya kelihatan juga dengan timernya ya Bang Zuma ya. Iya, betul. Ya, silakan Bang Christian. Apakah ini sudah masuk pada sisi tanya jawab? Ya, mungkin sudah bisa. Silakan. Oke, tadi saya disclaimer dulu ya. Tadi Bang Zuma mengatakan bahwa Paulus itu adalah pembawa agama dalam perspektif Bang Zuma. Nah, saya disclaimer di situ bahwa Paulus ini tidak membawa agama Kristen. Karena bagi kami Kristen itu bukan agama. Apalagi kami dikatakan kami pengikutnya atau dikatakan umatnya Paulus. Tidak. Saya harus disclaimer sampai di situ. Oke, Bang Zuma. Sebagaimana yang Bang Zuma sudah paparkan, bahwa Muhammad itu adalah pembawa agama bagi umat Islam, maka pertanyaan saya adalah, apakah Muhammad ini adalah seorang Muslim atau seorang Islam? Mungkin nanti Bang Zuma bisa memberikan saya perbedaan antara kata Islam dan Muslim, supaya saya bisa memahami lebih sempurna perbedaan dari kedua hal itu. Nah, dengan demikian saya menginginkan kepada Bang Zuma bagaimana konsep Rasulullah ini dianggap sebagai Nabi dan Rasul di dalam agama Islam. Begitu Pak? Silakan. Oke, baik. Oke, makasih. Silakan Bang Zuma. Ini berapa menit saya menjawab nih? 3 menit saja mungkin ya Bang Zuma. Sama pertanyaan dengan jawaban gitu. Mungkin kalau bisa untuk jawaban nanti kita kasih lebih 5 menit mungkin ya, karena untuk jawaban itu kan tidak semerta-merta cepat kadang menjawab. Atau gini aja Bang, TikTokan aja. Cukup 1 menit setengah. Oke. 3 menit jawabannya. Mungkin kalau bisa Bang Christian ditambah supaya Bang Christian juga sebentar ketika menjawab bisa panjang narasinya. Silakan. Tapi terlalu banyak ininya, atau nanti terlalu banyak kalau ini pertanyaannya. Terlalu banyak 3 menit. 2 menit aja pertanyaannya. Oh, baik, siap. Ya, mungkin jawaban bisa 4 menit kali deh. Ya, 4-5 lah boleh. Karena kan belum tentu selesai cepat kalau. Silakan Bang. Oke, baik. Yang pertama terkait dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW, Islam, Muslim. Jadi kalau berbicara mengenai Islam, Islam itu adalah keindahan, Islam itu kedamaian, Islam itu rahmat. Jadi Islam itu adalah hukum-hukum yang menghantarkan manusia kepada rahmat, kedamaian, keindahan, keselamatan, damai. Itu hukum-hukumnya. Itulah Islam. Jadi pokok-pokok perintah, larangan, aturan, ketetapan, ketentuan, itu Islam. Sebuah kaidah yang memiliki aturan, ketetapan, hukum-hukum, perintah dan larangan, itu Islam. Orang yang mengikuti perintah, orang yang mengikuti ketetapan, orang yang mengikuti hukum tersebut, itu disebut Muslim. Jadi Muslim adalah oknumnya, Islam adalah aturannya. Orang yang berserah diri kepada aturan tersebut disebut Muslim. Nah,
ketika saudara saya mengatakan, apakah Rasulullah Muhammad SAW itu Islam? Apakah beliau Muslim? Itu jelas. Ayatnya diterangkan dalam surah Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Jadi disebutkan kesempurnaan Islam itu sebagai agama disebutkan oleh Al-Quran. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagiku, dan aku Allah ridha Islam itu sebagai agamamu. Jelas. Jadi antara Rasulullah dan juga Allah dengan Al-Quran, tiga komponen ini kemudian mengaku ya, saling mengikat satu sama lain. Pencipta langit dan bumi, mewahyukan Al-Quran, mengajarkan Islam. Rasulullah Muhammad SAW menerima itu, dan Rasulullah Muhammad SAW menjadikan dirinya sebagai Muslim. Aturan, perintah, kaidah, hukum, ketentuan, ketetapan yang Tuhan bawa kemudian melalui Roh Kudus, malaikat Jibril sampai kepada Rasulullah, itu ditaati oleh baginda sehingga beliau adalah Muslim yang taat. Sebagai Muslim yang taat, beliau tentu mengaplikkan semua apa yang diperintahkan oleh Allah kepada beliau, tidak bertentangan dengan risalah yang dia bawa. Karena beliau membawa Islam, maka umat pertama di umat Islam yang telah disempurnakan ini adalah beliau. Beliau adalah umat Islam yang Muslim pertama secara sempurna. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai kaidah hukum Islam dan Muslim, Islam itu, sekali lagi saya katakan, Islam itu adalah hukum-hukumnya, dan orang yang mengikuti hukum-hukum itu disebut Muslim. Orang yang ingkar terhadap hukum-hukum itu disebut kufur atau kafir. Nah, tadi saudara mengatakan terkait Paulus. Paulus itu bukan pendiri agama. Siapa bilang? Paulus itu pendiri agama. Di dalam di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 8, aku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Itu Kristen. Yang kedua, kemudian di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, jelas dikatakan di sana bahwa Paulus ini adalah tokoh dari Kristen. Itu jelas tuh. Lalu di dalam Galatia 1 nomor 16, aku diutus kepada non-Israel. Agama Kristen yang didirikan oleh orang-orang yang ngaku Farisi di luar Yahudi adalah Kristen. Yang pertama adalah Katolik. Dengan demikian, pendiri agama Kristen yang mula-mula itu adalah Paulus di Antioquia. Kisah Para Rasul 11 nomor 26, murid-murid Paulus pertama kalilah yang disebut dengan Kristen di kota Antioquia. Seperti itu adanya. Demikian. Baik, dilanjutkan Bang Zuma dengan pertanyaan 2 menit ya, silakan Bang Zuma. Oke. Pertanyaan saya, Bang. Kalau kami di Islam, jelas Nabi yang datang kemudian setelah air bah itu adalah Nabi Abraham yang mengajarkan kemudian ajaran satu Tuhan. Nabi Muhammad SAW disebutkan, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Marrah bin Ka'ab bin Luay dan seterusnya, sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, bin Aisar bin Affan bin Asam bin Ishqar bin Nasid bin Sarih bin Sumay bin Misri bin Ud bin Oram bin Khaydar bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Pertanyaan saya, ketika ajaran para nabi merujuk kepada para nabi setelahnya mengajarkan tentang Tuhan dan seterusnya, dan Rasulullah Muhammad SAW ternyata benar keturunan dari Nabi Abraham alaihissalam dari suku Khaydar, kemudian dari suku Khaydar yang adalah anak kedua dari Nabi Ismail, lalu Ismail punya bapak bernama Nabi Ibrahim, ajarannya runut kemudian sampai ke tauhid ke bawah. Pertanyaan saya, Paulus ini adalah pendiri agama Kristen. Tolong tunjukkan kalau betul dia adalah orang Israel sesuai dengan pengakuannya di dalam kitab Filipi 3 bahwa dia berasal dari keturunan Benyamin. Orang Yahudi itu paling bersih menjaga nasab. Tolong tunjukkan siapa nama bapaknya Paulus supaya kita tahu bahwa Paulus ini benar-benar adalah ajaran yang dianutnya berasal dari ajaran keturunan Nabi Ishak. Pertanyaan saya sederhana, siapa nama bapaknya Paulus pendiri agama Kristen? Silakan. Baik.
Silakan Bang Christian Teologi 4 menit. Silakan. Oke. Terima kasih untuk Bang Zuma. Sekali lagi saya mengatakan bahwa Paulus itu bukan pembawa agama, dan kalaupun Bang Zuma memiliki perspektif berbeda dengan apa yang saya pahami, tentunya itu Bang Zuma yang bisa mengolah itu. Karena kenapa? Karena bagi kami konsep Islam yang dimana Nabi Muhammad membawa sebuah keyakinan bagi umat Islam, maka itu dikatakan sebagai pembawa agama. Tetapi bagi kami bukan seperti itu. Karena kenapa? Karena Rasul itu juga adalah, Rasul Paulus adalah merupakan Rasul daripada Yesus Kristus. Itu yang menunjukkan bahwa dirinya adalah bukan pendiri daripada agama Kristen itu sendiri. Malah dia adalah seorang pengikut. Kemudian terkait dengan pertanyaan Bang Zuma yang mengatakan bahwa buktikan kepada saya bahwa di mana atau siapa nama bapaknya Paulus. Saya mengatakan tidak dituliskan di dalam Alkitab bahwa siapa nama daripada ayah Paulus itu. Bagi kami orang Kristen itu tidak berpengaruh sekali ketika nama dari ayah Paulus tidak diceritakan di dalam Alkitab. Sama dengan di dalam Al-Quran, di mana juga tidak menuliskan yaitu nama Hawa, nama Kain dan Habel, dan banyak hal nama-nama yang di dalam Al-Quran tidak ditertulis tetapi diyakini oleh umat Islam. Jadi bagi saya untuk masalah nama daripada ayah Paulus ini tidak akan menjadi kekurangan iman kami kepada apa yang disampaikan Paulus dengan kekuatan atau dengan ayat yang sudah diceritakan di dalam Kisah Para Rasul. Itu adalah seorang rasul yang diutus oleh Tuhan Yesus. Jadi bagi kami berbicara tentang silsilah itu tidak akan menjadi hal yang paling penting, meskipun di dalam Alkitab jelas bahwa silsilah tentang bagaimana tentang Yesus Kristus dan juga mulai daripada penciptaan banyak hal yang diceritakan. Tetapi tidak semua di dalam Alkitab itu diceritakan tentang silsilah para rasul. Misalnya silsilah Rasul Petrus, silsilah ke-12 murid itu tidak diceritakan secara gamblang, bahkan tidak disebutkan siapa nama ibunya, siapa nama ayahnya. Jadi bagi kami tidak sangat signifikan terhadap apa yang bisa kami atau istilahnya terkait dengan pertanyaan yang Abang Zuma katakan. Jadi itu dulu. Ya baik, udah Bang Christian. Ya. Oke, silakan kembali waktu untuk bertanya 2 menit ya. Silakan. Jadi Bang Zuma begini, terkait dengan tadi Bang Zuma mengatakan bahwa Islam dan Muslim itu merupakan satu paket, maka saya mengatakan bahwa di dalam agama Islam itu ada yang namanya syahadat. Nah, saya mengatakan di sini bahwa berdasarkan hal itu maka bisa dikatakan bahwa Muhammad itu bukan Islam dan Muslim. Karena kenapa? Karena tidak ada bukti bahwa dia sudah pernah bersyahadat terkait dengan keyakinannya. Dan kemudian berbicara tentang tadi Muslim mengatakan identik dengan Islam, maka saya mengatakan bagaimana Anda menjelaskan tentang Firaun juga adalah seorang Muslim dikatakan di dalam Al-Quran. Silakan. Baik, udah ya. Ya. Silakan Bang Zuma. Baik. Jadi Nabi Muhammad SAW dikatakan Muslim. Beliau Islam. Islam itu apa? Berserah diri kepada perintah. Innani anallah, la ilaha illa ana. 1 poin.
Muhammadar Rasulullah, 2 poin. Dan itu adalah bacaan-bacaan Rasulullah. Itu masuk mencakup syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah, persaksian Rasulullah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ini Rasulullah, aku ini adalah Rasul Allah. Lagian di dalam salat, ketika kemudian Nabi Muhammad SAW mendirikan salat, ada yang disebut tahiyat. Setiap salat pasti ada tahiyat. Berarti setiap salat beliau bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadatnya umat Islam. Bacaan pada saat salat. Sehingga pada saat umat Islam itu salat, tak ada satupun umat Islam tanpa tahiyat. Tak ada satupun umat Islam salat itu tanpa mengucapkan syahadat. Itu bacaan dalam salat. Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Karena kami melihat Rasulullah salat dengan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu syahadatain. Bahkan hidupnya kemudian dihabiskan untuk syahadatain, mempersaksikan dirinya. Umat Islam ketika mengatakan beliau adalah Nabi, beliau adalah Rasul, maka umat Islam harus mendengarkan ucapan dan melakukan apa yang diperintahkan, apa yang dititahkan. Baginda Rasulullah Muhammad SAW juga mempraktekkan dirinya sebagai Nabi, sebagai Rasul. Maka dengan dia mempraktekkan dirinya Nabi, mempraktekkan dirinya Rasul, maka dengan demikian beliau beriman kepada dirinya bahwa diriku adalah Rasul utusan Allah. Makanya sejazirah Arab menjadi pengikut beliau, karena beliau mengemban misi, mengemban ajaran sebagai Nabiullah, sebagai Rasulullah. Nah, ini yang perlu kemudian saya sampaikan kepada saudara. Jadi adapun terkait dengan kerasulan beliau, apakah beliau ingkar? Tidak. Beliau mengajarkan, begitu sampai ayat suci Al-Quran kepadanya, beliau sampaikan kepada para sahabat. Begitu diperintahkan kemudian untuk menjabarkan isi Al-Quran, bil bayyinati wasbur wa anzala ilaika bil bayyinati, di dalam Al-Quran surah An-Nahl diterangkan seperti itu. Wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi dia mengemban amanah untuk kemudian menjelaskan isi Al-Quran kepada umatnya, dan itu dia jalankan. Sehingga item-item disiplin ilmu di dalam Al-Quran, hukum-hukum baik yang wajib, sunnah, makruh, semua dijabarkan oleh beliau. Sehingga umat Islam itu memiliki kaidah pemahaman pengetahuan tentang Islam itu sendiri. Dia menjabarkan tentang keadilan, tentang ekonomi, tentang pendidikan, tentang pertahanan, tentang kerukunan, tentang pewarisan, dan semua dia jelaskan. Artinya ketika dia menjalankan misi risalah kenabiannya, habis waktunya untuk mengaplikasikan, mengaktualisasikan dirinya bahwa dia adalah Nabi, dia adalah Rasul. Apa yang datang dari Allah dia jabarkan kepada umatnya dan dia praktekkan kepada umatnya. Itulah bukti bahwa dia adalah umat Islam, dia adalah orang yang Muslim, orang yang taat, orang yang berserah diri kepada Allah, orang yang taat kepada risalah yang dia bawa itu sendiri. Nah ini saudara yang perlu saya katakan, bahwa pengakuan bahwa dirinya Nabi. Oke, baik, silakan. Terima kasih. Silakan Bang Zuma, pertanyaan. Mungkin setelah ini bisa TikTokan ya Bang Zuma. Setelah Bang Zuma bertanya, Bang Christian menjawab, mungkin bisa TikTokan ya Bang Zuma ya. Iya, baik. Oke, silakan Bang Zuma. Seperti ini aja host. Saya nggak suka TikTokan. Oh, oke, baik. Siap. Kita ikuti aja temannya. Ya, jadi gini Bang Christian. Jadi ketika seorang datang kepada Anda memberikan satu kaidah hukum, meninggalkan hukum utama menuju kepada hukum yang dibawanya, jangan seorang rasul sales sayur aja. Ketika dia datang kemudian membawakan kita sayuran, kita kudu harus tahu ini orangnya siapa orang ini, asalnya dari mana, keluarganya seperti apa, tinggal di mana. Ini sayur yang dia bawa. Ini sayur hanya sifatnya duniawi saja.
Kita buang udah selesai. Kita nggak makan udah selesai. Ini akidah. Akidah yang dia bawa. Dia mengajarkan suatu dogma dan doktrin yang begitu dahsyat. Tapi Anda tidak tahu siapa dia. Bapaknya siapa. Dan seterusnya. Ini apa namanya? Bukankah di dalam iman saudara, di dalam kitab saudara, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Dari buahnya kamu bisa mengenal mereka. Nah, kalau saudara kemudian tidak mengetahui siapa bapaknya, lalu apa dasar pijakannya saudara Bang Christian menerima ajaran yang begitu bertentangan dengan ajaran Yesus? Jadilah, akulah yang harus kau jadikan teladan. Ikutilah teladanku. Ya, ente memang siapa? Jadi saya minta kepada Bang Christian, kalau memang Paulus itu tidak dikenal siapa dia, lalu kenapa saudara kemudian percaya ajarannya, di mana ajarannya kemudian itu bertentangan dengan ajaran Yesus, dan Yesus meminta agar waspada kepada serigala. Ingat, orang Yahudi itu paling bagus memelihara nasabnya. Kalau kemudian Paulus ternyata tidak diketahui oleh bapaknya, bukankah ini serigalanya, Bang? Serigala nyamar domba. Buktinya dia nggak terpelihara nasabnya. Demikian, silakan. Oke, silakan Bang Christian. Oke, terima kasih. Oke, dari apa yang disampaikan oleh Bang Zuma tadi, ada satu hal yang belum dia jawab, bahwa bagaimana dia mensinkronisasi terkait dengan si Firaun adalah seorang muslim. Itu belum dijawab ya. Yang kedua, terkait dengan pertanyaannya, atau terkait dengan tadi apa yang dia sampaikan tentang Muhammad sudah bersahadat, tetapi apa yang dia sampaikan terkait dengan syahadat berbeda dengan syahadat yang sekarang ini, yang dimana orang-orang Islam yakini. Artinya bahwa orang Islam yang hari ini harus mengakui bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan saya yakin, apakah Muhammad pernah mengakui dirinya sebagai nabi atau utusan? Tentu ini akan menjadi pertanyaan besar bagi kami. Kenapa seorang nabi mengklaim dirinya sebagai utusan? Itu hal-hal yang belum kami jelas untuk kami bisa pahami. Ketiga, terkait dengan pertanyaan Bang Zuma, saya sudah mengatakan tadi bahwa tidak seperti Sales apa yang disampaikan di dalam Alkitab itu, tapi kalau Bang Zuma mengharapkan bahwa seperti itulah cara Muhammad untuk bisa dipercaya seperti Sales tadi, diketahui silsilahnya, tidak masalah bagi kami. Itu adalah iman daripada umat Islam yang seharusnya sama seperti silsilah para Sales, harus diketahui dulu baru bisa dipercaya. Ya, itulah perbedaan kita. Tapi saya sudah mengatakan tadi bahwa di dalam Alkitab kami, di dalam kerasulan para murid, bahkan itu tidak semua diceritakan, bahkan mayoritas tidak diceritakan siapa ayah dan ibu mereka. Itu tidak masalah bagi kami. Tentunya hal ini tidak akan menjadi persoalan yang terus kita harus ulang-ulang untuk menjawabnya. Jadi begitu. Kemudian tentunya kesan yang diberikan oleh Bang Zuma adalah bahwa ada suatu pertentangan pengajaran Paulus dengan Yesus. Maka ini pun kita sudah pernah diskusikan hal ini. Tapi bagi saya mungkin akan nanti kembali dimunculkan lagi teori itu, di mana itulah nanti yang diambil di dalam Efesus pasal 2 ayat 15. Tapi bagi saya itu sudah saya jawab. Itu sudah saya jawab. Waktu dulu itu kita waktu diskusi pertama. Jadi dalam hal ini tidak ada, sangat signifikan sekali bagi saya sebenarnya apa yang saya harus jawab kepada Bang Zuma, karena memaksakan supaya seperti silsilah Muhammad yang disamakan dengan para Sales pembawa penjual sayur. Nah, bagi kami tidak seperti itu silsilah yang kami pahami. Oke. Itu saja untuk
jawaban dari Bang Zuma. Baik, silakan Bang, disambung dengan pertanyaan 2 menit Bang, silakan. Oke, selain daripada tadi pertanyaan yang belum dijawab oleh Bang Zuma, nanti mungkin dia bisa simpulkan semua. Maka saya beberapa hari ini membaca beberapa hadis-hadis, dan di mana juga hadis-hadis ini merupakan hadis-hadis sahih yang saya baca, misalnya hadis Ahmad, hadis Tirmizi, dan hadis hadis Ahmad. Nah, dalam hadis-hadis yang saya baca ini, di situ menceritakan bahwa Muhammad ini adalah seorang yang menjamin surga bagi umatnya. Pertanyaan saya, bagaimana seorang manusia yang kalian anggap hanya utusan Allah tetapi menjamin surga bagi umatnya? Dan ini yang menjadi pertanyaan yang begitu sangat-sangat saya butuhkan, karena ada enam yang harus dijamin oleh umatnya. Yang pertama adalah dia harus jujur berbicara, dia harus tepatilah janji, dia harus tunaikan amanat, menjaga kemaluan. Nah, ini baru nanti masuk surga, menjaga kemaluannya, tunduk pandangan, dan tahanlah tangan. Itu saya ambil dalam hadis Musnad Ahmad 21388, Sunan Tirmidzi 2332, dan kembali saya kutip Musnad Ahmad 21695. Itu aja pertanyaan saya. Baik, makasih Pak. Saya sedikit ya, sebagai moderator saya mengingatkan kepada para pemateri, kalau bisa jangan terlalu jauh melenceng ya. Apa yang ditanyakan kalau bisa ke poinnya saja menjawab. Kalau sudah cukup jawabannya ya sudah, jangan kemana-mana dulu di saat waktu sesi menjawab. Silakan Bang Zuma. Iya baik, terima kasih. Jadi pertanyaan tadi tentang Fir'aun. Tidak ada kemudian itu Fir'aun itu disebut sebagai muslim. Bahkan kalau kita melihat ya teman-teman, di dalam Al-Quran misalnya, bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran surah Yunus, Fir'aun itu disebutkan sebagai orang yang berbuat kesewenang-wenangan, orang yang ingkar, orang yang justru menganggap dirinya Tuhan. Jadi tidak ada itu Bang. Di sana dikatakan oleh Al-Quranul Karim, fama amana li Musa ila zurriyah min qaumi, kepada kaumnya kemudian Nabi Musa. Muncul kemudian Fir'aun. Fir'aun ini sebagai pembangkang kemudian. Wa inna Fir'aun la'ali. Dia menganggap dirinya kemudian lebih tinggi, sewenang-wenang kemudian. Jadi tidak ada Fir'aun itu muslim. Saya belum pernah menemukan Fir'aun itu muslim. Ya, oke. Kemudian terkait dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menerima wahyu. Wahyu disampaikan kepada kaumnya. Di dalam wahyu itu ada yang berbunyi Rasulullah wa khataman nabiyyin. Rasul utusan Allah dan penutup para nabi. Berarti Rasulullah ini mengakui dirinya sebagai nabi. Bagaimana mungkin kita meragukan itu? Lawang dia datang kepada umatnya mengajarkan, saya ini nabi utusan Allah, dalilnya jelas. Rasulullah wa khataman nabiyyin, Muhammadar Rasulullah, subhanalladzi asra bi'abdihi, merujuk kepada diri Rasulullah. Jadi Rasulullah mengajarkan dirinya nabi. Rasulullah kemudian menyampaikan risalah kenabiannya. Bahkan dia memimpin kemudian umatnya, menjadi presiden, menjadi raja bagi umatnya, dan kerajaannya masih berjaya sampai hari ini. Menandakan bahwa tak ada yang bisa meragukan kenabian dan kerasulan beliau. Lalu kemudian pertanyaan apa lagi tadi? Terkait dengan ini saya rasa sudah selesai ya, terkait dengan Nabi Rasulullah Muhammad SAW, kerasulan beliau dan seterusnya. Lalu kemudian apalagi Fir'aun kita sudah bahas bahwa tidak ada disebut dalam Islam itu bahwa Fir'aun itu adalah seorang muslim. Apalagi pertanyaannya?
Hadis tadi Bang Zuma. Hadis, oke. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memang mengatakan dalam sebuah hadis, jaminlah aku 6 perkara, maka aku jamin engkau surga. 6 perkara itu jaga lisan, jaga kelamin, jalan tangan, semua amanah dan seterusnya. Memang betul. Kenapa demikian? Apabila umat Islam sudah menjalankan 6 perkara yang tadi, berarti umat Islam itu sudah tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Makanya Al-Quran mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada kaummu, kepada seluruh manusia, apabila dia hendak dicintai oleh Allah pencipta, perintahkan mereka untuk ikut kepadamu. Fattabi'uni, maka ikutlah kepada aku. Maka niscaya Allah pencipta langit dan bumi akan mencintaimu. Coba. Jadi kalau kita mengikuti Rasulullah yang menciptakan alam semesta ini, akan mencintai kita, akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Jadi bagaimana mungkin lagi kita akan ke neraka kalau yang memiliki surga dan neraka sudah mencintai kita? Kalau yang memiliki segala sesuatunya ini mengampuni dosa-dosa kita. Caranya untuk menerima pengampunan itu fattabi'uni, ikut kepada Rasulullah. Belum lagi dikatakan di ayat lain di Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Di situ ada kata wa yuzakkihim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian datang, barang siapa yang mengikuti beliau maka jiwanya. Oke, sudah selesai. Wa yuzakkihim, membersihkan umatnya, mensucikan umatnya. Langsung bertanya silakan Bang Zuma. Pertanyaan saya kembali yang tadi ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang datang nih mengajarkan sesuatu tanpa kita mengenal dia, ya bagaimana ceritanya? Sebuah perusahaan akan mengutus kemudian utusannya dengan identitas minimal ID card, simbol perusahaan, alma mater yang dia pakai, uniform yang dia gunakan, merek produk yang dia bawa, itu pasti tuh. Coba aja Anda ada orang masuk ke dalam rumah Anda bawa produknya, tidak ada kemudian merek dari mana, perusahaan mana, tiba-tiba saja dia masuk mempromosikan di rumah, apakah bisa kita terima? Secara logika tidak. Bagaimana dengan Paulus? Ajarannya bertentangan dengan Yesus, ajarannya bertentangan dengan Nabi Abraham, ajarannya bertentangan dengan Elohim. Coba, jangan ada ilah lain di hadapanku, jangan ada sembahan lain. Dia bikin sembahan baru bernama Yesus. Ulangan 4, ulangan 6, jangan kau menambahi hukum-hukumku, jangan kau mengurangi. Dia membawa surat-surat 14 surat. Peliharalah sabatku, Keluaran 31, nomor 16, nomor 17. Jangan kau ganggu, jangan kau rubah. Itu perjanjian kau. Dirubah menjadi hari Minggu. Jangan kau makan babi, itu haram bagimu. Imamat 11 nomor 7. Dirubah lagi di dalam Markus melalui muridnya Markus. Dengan demikian dia telah menghalalkan semua makanan. Hukum Taurat itu adalah Hukum Taurat itu adalah mengantarkan orang hidup. Tapi dia mengatakan apa? Hukum Taurat itu adalah sengat maut. Tidak ada orang yang selamat karena menjalankan hukum Taurat. Nah, pertanyaan saya, apa landasan pijakan Anda menerima semua surat-surat Paulus 14 surat ini? Sementara tidak dikenali dia siapa. Bahkan kalau Anda melihat di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 28, dia adalah orang yang lahir sebagai warga negara Romawi. Apa dasar Anda? Imani saja atau memang ada legalitas standingnya dari Yesus? Silakan. Oke, terima kasih Bang Zuma. Silakan ke Bang Christian. Tolong kalau bisa disentuh poinnya ya Bang Christian ya. Jangan melebar dulu, disentuh dulu poinnya. Silakan. Oke, tadi Bang Zuma mengatakan bahwa tidak ada di dalam Al-Quran bahwa Firaun itu seorang muslim. Mungkin Bang Zuma kelewatan baca Al-Quran karena mungkin terlalu banyak baca Alkitab. Jadi begini Bang Zuma, di dalam surah Yunus nomor 90 dikatakan di situ, dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, kemudian Firaun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk berzalimi dan
menindas mereka, sehingga ketika Firaun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim atau berserah diri. Jadi itu dasar daripada pertanyaan saya. Nah, itulah memang Bang Zuma terlalu banyak baca Alkitab ini. Tapi tidak apa-apa, ini kan namanya mengedukasi sama-sama supaya saling mengingatkan. Jadi begitu. Yang kemudian terkait dengan tadi pertanyaan saya pada saat kata menjamin surga, ternyata Bang Zuma belum paham apa yang saya maksud menjamin surga itu. Karena bagi kami orang Kristen, yang layak atau yang berhak menjamin surga itu adalah hanya Allah. Nah, kalau tadi di dalam Islam Muhammad bisa menjamin surga bagi umatnya hanya dengan menjaga kemaluannya, bicaranya, maka kami melihat di sini bahwa ada kesenjangan yang sangat jauh dengan apa yang disampaikan oleh Bang Zuma. Karena tidak ada manusia satupun yang bisa menjamin surga bagi umatnya. Bahkan kalau kita melihat di dalam berbagai hadis, bahkan di dalam Al-Quran pun mengatakan bahwa Muhammad tidak menjamin dia masuk surga. Bagaimana dia menjamin umatnya bisa masuk surga? Tetapi dia berkata, hanya dengan menjaga lisanmu, menjaga kemaluanmu, kamu akan dijamin surga. Inilah akan menjadi hal yang menjadi pertanyaan kami. Berbicara tentang pertanyaan tadi Bang Zuma terkait dengan Paulus ini, saya rasa itu sudah saya jawab. Tak perlu saya mengulang-ulang hal ini. Hanya saja saya tentu melihat dari secara komprehensif dari apa yang dibilang Bang Zuma tadi, bahwa ajaran Paulus bertentangan dengan Yesus, bertentangan dengan Ibrahim, bertentangan dengan Elohim. Maka saya mengatakan itulah hanya spekulasi atau asumsi belaka. Karena kenapa? Karena tidak ada dasar yang kuat untuk mengatakan hal itu. Karena bagi kami bahwa di dalam Alkitab itu sudah ditertera semua bagaimana iman kami meyakini bahwa Rasul Paulus ini adalah merupakan rasul daripada Yesus Kristus dan tidak mungkin bertentangan dengan ajaran-ajaran itu, apalagi dengan ajaran yang dibawa oleh Yesus. Saya rasa itu aja. Baik, terima kasih. Mungkin bisa saya ambil alih sedikit ya. Mungkin Bang Zuma lebih baik TikTok kan ya sama Bang Christian ini ya, karena saya rasa poinnya tidak pernah tersentuh tadi. Iya, karena terlalu banyak pertanyaan, Dek. Nggak usah lagi bertanya, ini aja kemudian yang kita kerucutkan. Silakan Bang Zuma. Nggak usah pakai timer lah, silakan. Jangan nanti setelah ini bertanya lagi. Nggak perlu, satu ini aja gitu loh. Bisa ya? Boleh ya? Gimana Bang Christian? Jadi nggak usah lagi bertanya, nggak usah bertanya lagi maksudku. Nggak usah lagi munculkan pertanyaan baru maksudnya. Enggak, kalau memang enggak bisa ini ya bisa kita berhentikan aja supaya kita, soalnya saya tidak mencari ininya supaya kita lebih mengedukasi, saya lebih kepada kita memahami semuanya supaya apa yang kalau mau teredukasi tetap waktunya tapi nggak usah lagi kemudian muncul pertanyaan baru. Tentu saya harus tanya karena kan tentunya persiapan saya juga harus saya ini. Jadi artinya ya sudah ikuti aja maunya. Setiap pertanyaan. Soalnya begini Pak Christian, kalau orang menjawab itu jangan ditutup telinganya, dibuka telinganya supaya apa yang disampaikan itu masuk begitu. Silakan. Iya. Gini aja. Mungkin ini sesuatu yang memang sudah tidak ini. Tidak, maksudnya gini loh. Kenapa harus menimbulkan pertanyaan baru kalau pertanyaan Anda belum tuntas terkait dengan Fir'aun? Menurut saudara saya belum jawab. Ini kalau Anda bertanya lagi, yang mana saya harus jawab? Menumpuk-numpuk nanti. Ya, memang menumpuk kalau Bang Zuma tidak. Karena kan Bang Zuma kan memang mengatakan tadi bahwa tidak ada ayat. Iya, makanya saya akan menjelaskan itu. Tapi belum lagi saya menjelaskan itu muncul pertanyaan Anda yang baru. Pasti. Karena kan selalu saya jawab kalau memang itu tidak berbeda. Nah, Anda jawabannya silsilah Paulus apa? Loh, pertanyaannya kan saya sudah jawab, tapi apa? Siapa nama bapaknya?
Loh, kan saya sudah bilang tidak ada. Tidak ada. Berarti agama Kristen ini tidak jelas kan? Begini aja Bang, tidak perlu Abang simpulkan, kita berhentikan diskusinya, cukup di situ saja karena Abang sudah Karena mulai. agama Anda nggak jelas. Ya, ada apa-apa lah, ada apa-apa. Mending TikTokan Bang supaya santai-santai. Enggak Bang Christian. Jadi gini loh, kita diskusi itu akademik. Saya pikir Bang Cuma ini Kalau akademik, kalau gini Bang, kalau Anda berbicara mengenai akademik, berarti Anda harusnya itu menggunakan logika sehat Anda, jangan kayak orang tidak berpendidikan. Oke. Ya, Anda ngerti nggak istilah Muslim itu tadi? Ketika saya katakan Muslim itu berserah diri kepada perintah-perintah Tuhan, Firaun berserah diri nggak kepada perintah Tuhan? kan Al-Quran yang mengatakan. Makanya biarkan saya menjelaskan. Kalau cuma gara-gara itu. Karena Abang terlalu banyak baca kitab suci. Enggak, memang saya paham Al-Quran dan Bibelmu. Kamu yang nggak paham Bibel. Ya. Gitu dong. Terima kasih Bang Zuma. Terima kasih. Nggak perlu terima kasih, nggak perlu. Nih saya bahas sekarang nih. Giliran saya ya. Udah kau duduk cantik. Bang Zuma ya. Kamu duduk cantik dulu. Kamu duduk cantik. Orang gila. Ini gurumu mau ajarin kamu nih. Dengarkan nih. Nggak perlu Bang. Nih diam. Saya ajarin. Kau diam. Kamu diam. Kamu orang tidak ilmu, diam. Ini ayat yang kamu bawakan. Diam dulu. Beliau karena saya orangnya tidak dulu Bang. Diam dulu. Kamu terlalu banyak tanya. Satu pertanyaan saya kok nggak bisa jawab. Saya diam itu untuk apa? Diam supaya saya jelaskan pertanyaanmu. Kita kan harus ada timernya, bukan? Iya, diam. Ini kan waktu saya. Loh, kau diam. Kamu kan harus bertanya. Saya belum bertanya ini. Baik. Saya belum bertanya ini. Ya inilah makanya saya malas samamu sebenarnya, karena kau orang tidak ada ilmu. Loh, iya kan? Enggak apa-apa. Kamu mengatakan saya tidak ada ilmu, tapi kamu tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Itu yang membuktikan. Apanya yang saya tidak bisa jawab? Karena kamu belum baca. Kamu berikan data apa? Kau katakan ajaran Abraham dengan Paulus itu sama. Paulus mengajarkan apa? Abraham mengajarkan apa? Ini waktu saya, diam kamu dulu. Kamu yang diam, bukan saya. Hanya saya menghargai kamu dari tadi karena host adalah. Inilah makanya kalau bikin kegiatan kok bertanya terus harusnya bikin kegiatan itu satu aja pertanyaan sampai selesai. Ini setiap sesi muncul pertanyaan. Sampai kamu bingung menjawab apa. Saya tidak bingung sama sekali. Saya mempertanggungjawabkan tuduhan kau yang dungu itu. Yang mengatakan Firaun itu Muslim. Kan dungunya kamu tadi itu kan karena kamu mengatakan. Coba izin. Muslim itu apa? Berserah diri. Iya, memang berserah diri di situ. Nah, apakah Firaun kemudian berserah diri kepada ajaran Nabi Musa? Kamu mengatakan tadi tidak ada kalimat. Memang tidak ada. Itu dengarkan. Ini pengakuan. Dengar. Kamu diam. Dungu diam. Dungu diam. Penyembah Yudas diam. Kau yang nantang saya, kau pula yang tidak punya ilmu. Oke? Dengarkan. Ini yang kau katakan surah Yunus ini Fir'aunnya yang minta. Saya yang bertanya sekarang sama Anda. Sekali lagi saya di-mute. Izin dulu Bang. Abang tidak ada ilmu di sini Bang. Dia orang dungu ngajak saya diskusi ya gini. Udah. Bisa. Kamu yang nggak bisa menjawab pertanyaan orang, lalu kamu lemparkan kemaluan kamu itu kepada publik. Izin Bang. Nggak ada kaitannya Bang. Abang tadi tidak menjawab, Bang Christian tidak menjawab, malah melebar kemana-mana. Waktu 4 menit diberikan itu untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh penanya. Ya mau itu saya jawab seperti itu. Kalau suka-suka Abang buka komal sendiri lah. Nggak penting, aduh. Sudah, kita ini. Udah kamu turun, monyet kau turun. Nggak ada. Mohon maaf Bang Zuma, ternyata nggak ada isi memang ya. Memang kan udah aku bilang orang ini lawak-lawakan, dia itu hanya seperti tabung gas yang diberi roh. Bukan lawan saya dia ini. Kecil dia. Kucing saya aja yang bisa dia lawan. Makanya dia nggak mau tiktokan. Karena jasnya aja itu hanya dipakai untuk nipu jemaat. Ilmu nggak ada. Saya tadi sudah mengatakan dengan sangat jelas, Muslim itu adalah orang yang berserah diri kepada Allah, kepada aturan Allah. Sedangkan yang dia bawa itu surah Yunus ayat berapa? Ayat 90. Apa yang diterangkan di sana di ayat 90 itu? Fir'aun setelah nyawa sudah ditenggorokan, baru dia mengatakan wa ana minal muslimin.
sudah ditenggorokan nyawanya, baru dia mengaku, saya akan berserah diri, aku percaya bahwa tidak Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Amantu annahu la ilaha illalladzina amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Nyawanya sudah ditenggorokan, baru kemudian dia teriak, aku mau menjadi seorang muslim. Telat, kucluk. Makanya Al-Quran mengatakan dengan sangat jelas, falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana sanutallah allati qad halat fi ibadi wa hasira hunalikal kafirun. Maka iman mereka ketika mereka telah melihat azab, kami tidak berguna lagi bagi mereka. Iman mereka setelah datang kemudian azab tidak ada lagi gunanya. Itulah ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hambanya. Dan ketika itu rugilah orang-orang kafir. Tidak berguna lagi dia mengatakan, oh aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel, aku berserah diri. Percuma. Makanya Al-Quran mengatakan, walaisatit taubatu lilladina ya'amaluna sayyi'ah hatta iza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum azaban alima. Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, sehingga apabila datang ajal kepada seorang di antara mereka, baru mereka mengatakan, saya benar-benar bertobat sekarang. Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami siapkan azab yang pedih. Ini Al-Quran mengatakan. Jadi pengakuan si dungu tadi, pemakan babi itu, si tulul, manusia laknat tadi itu bukan mengatakan bahwa Fir'aun itu Muslim. Cuma masa kamu yang mau. Ya, diam dulu. Ya, saya jengkel sama orang dungu yang nantang saya. Saya harusnya istirahat. Ditantang sama orang dungu yang tolol. Al-Quran mengatakan di situ dalam surah Yunus 90, yang mengatakan dia Muslim adalah pengakuan Fir'aun. Ketika kemudian masuk di tengah lautan, ingin ditimbun oleh Allah, baru dia mengatakan, amantu annahu la ilaha illalladzina amanat bihi banu Israel. Oh Tuhan, aku baru beriman kepadamu bahwa tiada Tuhan selain Engkau, Tuhannya Bani Israel. Maka aku berserah diri kepadamu. Telat. Itu bukan Muslim, kuclok. Orang sudah mau digorok lehernya baru asyhadu alla ilaha. Ngapain? Sama seperti kiamat. Menghujat Allah. Ketika kemudian sudah mau dieksekusi mati di kepala, baru mengatakan, aku beriman kepada Tuhannya umat Islam. Percuma, tuyul. Itu bukan Muslim. Yang disebut Muslim, begitu datang Nabi Musa mengajarkan Fir'aun tentang tauhid, kemudian Fir'aun terima, ikut ibadah, ikut sholat, menyembah kepada Allah, ikut merayakan sabat, barulah disebut Muslim. Ya ini orang sudah mau mati tenggelam, baru dia mengatakan, sesungguhnya aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel dan aku berserah diri kepadanya. Telat, kucluk, tuyul. Sudah dungu, bawa dalil sok pintar, nyerang-nyerang Islam. Ditanya siapa nama bapaknya, Paulus, nangis. Dasar kampret. Allahu Akbar. Tulul, Kristen tulul. Nyembah Yudas. Itu abang dah. Abal dia. Assalamualaikum dia itu pendeta loh bang. Lantang-lantang, tidak ada ilmu. Ditanya siapa bapaknya Paulus, tidak ada, tidak ngerti. Wah, dasar agamanya cuma kucuk. Oke teman-teman, sorry ya, saya agak keras tadi karena dia mengatakan bahwasanya Fir'aun itu Muslim. Enak kali mulutnya bicara tanpa ilmu. Mantap Bang Zuma, mantap. Ya, izin Bang, makanya saya potong tadi Bang Zuma, terlalu melebar kemana-mana. Dia tidak menjawab poin pertanyaan, malah keluar jalur. Aduh, kalau ibarat mobil balap itu sudah kecelakaan dari tadi. Jangan-jangan handsetnya rusak Bang Zuma, jadi nggak dengar. Dia fokus mungkin karena trauma pertemuan yang pertama kali itu kan kubuat dia mandi darah tuh. Setelah dia pertemuan pertama dengan saya itu banyak dihujat sama onten dia itu. Aduh, kenapa kau naik dengan begitu narasimu begini. Dia itu dimaki habis sama Kristen yang lain.
Sehingga dia nantang lagi, ingin menyerang. Tapi ternyata serangannya itu serangan tuyul. Dia ajak TikTok nggak mau. Dia ajak kemudian satu pertanyaan aja kita kembangkan, tak mau. Bang Zuma kena Bang Zuma, aduh. Aduh, Jadi kalau ini ya Bang Fandi. Kita izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Marwin Kandito, Api Kepri. Assalamualaikum. Jadi tadi, makanya saya sampaikan kepada beliau, kalau di pertanyaan sedang dijawab, telinganya jangan ditutup. Biar matanya ditutup tidak apa-apa, telinganya jangan ditutup gitu. Waduh, parah kali. Silakan. Jelas orang itu kan jelas penjelasan Bang Zuma sebenarnya udah jelas sakaratul maut gitu kan. Bahkan kalau dibaca di 91-nya kan jelas itu dijelaskan Bang Zuma tadi. Al-ana waqad asaina qablu wa kunta minal mufsidin. Jelas ya kan? Apakah baru sekarang kamu beriman padahal sungguh kamu telah durhaka sejak dahulu dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi jelas di situ kok. Cuman karena telinganya ditutup, ya dianggap penjelasan Bang Zuma itu tidak menjawab bahwasanya si Fir'aun ini sudah sakaratul maut, dianggapnya ini masih hidup, beriman gitu kan kepada Allah. Inilah memang parah, pokoknya parah, S3-nya parah Bang Fandi. Bener itu. Siap Bang. Kok kena ya tadi Bang Zuma? Kenapa Bang Zuma? Ketululan mungkin kata-kata tadi tuh yang kata-kata hadiah untuk saudara Christian. Kesal saya Bang, satu pertanyaan saya tidak dituntaskan. Siapa nama Bapak Paulus? Dengan sederhananya nggak tahu, nggak ada, itu aja. Terus poin-poin yang saya jabarkan, bagaimana Anda bisa kemudian menerima, mempercaya, dan dia nggak tanggapi. Dia cuma tanggapi sales penjual sayur. Karena fokusnya mau bertanya. Sudah disampaikan, jaminlah aku 6 perkara maka aku akan jamin surga. Kata dia, yang menjamin surga itu hanya Tuhan, karena hanya Yesus. Iri dia. Rasulullah menjamin surga kepada umatnya, iri, maunya hanya Yesus. Sementara Yesus itu bukan Bani Paulus, beda. Ya, saudara Christian, lain kali kalau Anda mau berdiskusi dengan kita, ya, nggak usah ikutin maunya Anda yang mau diikutin. Jangan jangan mentang-mentang Anda S3, kemudian ya dia S3 itu. S3 tulul. Kayaknya gini Bang Zuma, tapi mungkin dia memang menghindar, takut gini Bang Zuma, takut Bang Zuma itu menjelaskan di ayat 92-nya, karena di 92-nya itu sebagai bukti benar-benar kesempurnaan Al-Quran. Itu takut ke sana Bang Zuma itu pastinya. Benar-benar. Tapi memang kayaknya saya yang hilap ya. Maksudnya setelah dia menjelaskan, setelah dia tadi sebelum saya ngambil alih kan dia tuh 4 menit, benar? Iya benar. Saya minta, saya menjelaskan, nggak usah lagi ada muncul pertanyaan kan gitu. Iya. Nah, berarti saya nggak salah. Dia minta pertanyaan baru lagi. Nggak mau saya. Belum selesai. Iya, Bang Zuma kan sudah menjelaskan semua tentang hadis, tentang Fir'aun, tentang baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Sudah jelas semua. Nah, itu kalau diuji dalam dunia dialek atau akademisi, misalkan dibawa di ranah diskusi offline, itu paling sudah ditertawai sama penonton itu Bang. Silakan lanjut. Iya, saya kira saya hilap karena seketika saya ngambil alih. Padahal ternyata memang giliran saya kan kita maksudnya nggak usah lagi ada pertanyaan kan. Iya. Nah, kita nggak usah ada. Gini Gurunda, dia udah bilang oke, sudah selesai gitu kan, udah diambil alih host lagi. Jadi emang dia udah narasinya udah cukup tadi katanya. Nah, berarti giliran saya kan. Betul Gurunda. Nah, nggak usah lagi ada pertanyaan. TikTok dia nggak mau, oke kita ikutin. Nah, kita ajukan, nggak usah lagi ada pertanyaan. Ini aja dikerucutkan satu sampai tuntas. Padahal bahasan Islam loh. Bahasan Islam tentang Fir'aun, tentang Al-Quran surah Yunus ayat 90. Tapi karena dia akui kan, percuma dong saya sudah susun semuanya. Berarti memang sudah rencanakan jauh-jauh hari materinya. Kasihan. Keren Bang Zuma, 1 pertanyaan versus 1000 pertanyaan.
Alhamdulillah, padahal Masya sudah Allah. banyak. Kalau yang saya analisa Gurunda, mereka itu sengaja pengennya pakai waktu supaya persiapan mereka itu bisa langsung dilontarkan. Dijawab atau tidak, materi yang dia udah siapin ini dilempar semua. Jadi karena mereka itu kalau diskusi mesti pakai waktu. Iya. Kalau itu kan habis. Seperti kayak Ferdinand kemarin Gurunda. Iya, betul. Panggil Bang Suma aja kan Dito, biar kita tidak ada skat. Jadi apa tuh aku bilang kemarin itu kan awal pertama dia persyaratkan buka kamera. Tadi ku pancing buka kamera, dia nggak berani dia buka kamera. Dia menyalahi aturan pertamanya dulu nggak mau kalau tidak buka kamera, kita layani. Sekarang dia yang nggak buka kamera. Giliran buka Al-Quran, wah canggih kali dia. Buka kameranya, perlihatkan ayat suci Al-Quran. PD-nya diminta siapa nama bapaknya Paulus, gundul, nggak bisa dia jawab. Oke teman-teman, saya kira demikian. Saya jadwalnya jam 11 waktu Makassar untuk di Sahabat Suma. Silakan dinaikkan saudara-saudara kita otende. Ya, siap. Bang Gus, siap.